Di sebuah desa kecil di Kalimantan, di tengah hutan yang lebat dan sungai yang mengalir tenang, terdapat sebuah komunitas yang dikenal dengan nama Dayak. Masyarakat Dayak terkenal dengan tradisi dan kepercayaan yang kuat pada dunia spiritual. Mereka memiliki dukun yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Di sisi lain, jauh di Pulau Jawa, terdapat pesantren Lirboyo yang dikenal dengan pendidikan agama yang ketat dan pengajaran akhlak yang luhur. Suatu ketika, santri-santri dari Lirboyo melakukan perjalanan ke Kalimantan untuk menimba ilmu dan berdakwah, tanpa menyadari bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang tidak terduga. Di tengah perjalanan, sekelompok santri Lirboyo dipimpin oleh seorang pemuda bernama Amir. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, membawa kitab-kitab dan niat tulus untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, saat mereka tiba di desa Dayak, suasana tiba-tiba berubah. Penduduk setempat yang dipimpin oleh seorang dukun tua bernama Bapak Jaya merasa terancam dengan kedatangan mereka. Bapak Jaya adalah sosok yang dihormati dan ditakuti di kalangan masyarakat. Ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyang dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit serta mengatasi berbagai masalah. Amir dan teman-temannya berusaha untuk menjalin komunikasi dengan penduduk setempat. Mereka mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang agama dan budaya masing-masing. Namun, Bapak Jaya menganggap kehadiran mereka sebagai ancaman terhadap tradisi dan kepercayaan yang telah ada selama berabad-abad. Ia merasa bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh santri-santri itu dapat mengganggu harmoni yang telah terjalin antara manusia dan roh-roh yang mereka sembah. Suatu malam, setelah sholat Isya, Amir dan santri-santri lainnya berkumpul di sebuah rumah sederhana yang mereka sewa. Mereka berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mendekati masyarakat Dayak. Amir mengusulkan agar mereka melakukan pendekatan yang lebih halus, menghormati tradisi lokal, dan tidak langsung mengajarkan ajaran Islam tanpa memahami konteks budaya yang ada. Santri-santri lainnya setuju, dan mereka memutuskan untuk mengadakan acara bersama dengan penduduk desa, mengundang mereka untuk berbagi cerita, makanan, dan tradisi. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Bapak Jaya yang mendengar tentang acara tersebut merasa bahwa ini adalah usaha untuk merusak kepercayaan masyarakat. Ia mengumpulkan para pemuda desa dan menjelaskan bahwa mereka harus melindungi tradisi mereka dari pengaruh luar. Dalam pandangannya, kehadiran santri Lirboyo adalah sebuah misi untuk mengubah cara hidup mereka yang telah ada sejak lama. Ia melarang penduduk desa untuk menghadiri acara yang diadakan oleh santri. Ketegangan semakin meningkat dan Amir merasakan bahwa situasi semakin sulit. Ia tidak ingin konflik terjadi, tetapi ia juga tidak ingin menyerah pada misi mereka. Dalam hati, Amir berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar dari permasalahan ini. Ia memutuskan untuk menemui Bapak Jaya secara langsung, berharap bisa menjelaskan niat baik mereka dan mencari titik temu antara dua budaya yang berbeda. Amir mendatangi rumah Bapak Jaya dengan langkah ragu. Hatinya berdebar, tetapi ia berusaha untuk tenang. Setelah berbincang sejenak, Amir menyampaikan niatnya. Ia menjelaskan bahwa mereka datang bukan untuk memaksakan ajaran, tetapi untuk berbagi pengetahuan dan saling belajar. Bapak Jaya mendengarkan, tetapi tetap skeptis. Ia menegaskan bahwa kepercayaan mereka sudah cukup kuat dan tidak perlu diubah oleh ajaran baru. Amir, kamu harus mengerti. Kami memiliki cara hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Kami menghormati roh-roh kami, dan kami tidak ingin ada yang mengganggu hubungan kami dengan mereka, kata Bapak Jaya tegas. Amir menyadari bahwa Bapak Jaya memang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di desa itu. Namun, ia juga percaya bahwa dialog adalah kunci untuk menjembatani perbedaan. Ia menawarkan untuk mengadakan pertemuan antara santri dan dukun, di mana mereka bisa saling berbagi pandangan dan tradisi. Bapak Jaya, meski awalnya menolak, akhirnya setuju untuk mendengarkan, tetapi dengan syarat bahwa mereka tidak akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama.
Hari pertemuan pun tiba dan suasana di desa terasa tegang. Penduduk desa berkumpul di lapangan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Amir dan santri-santri lainnya membawa makanan khas dari Jawa, berharap bisa mencairkan suasana. Di sisi lain, Bapak Jaya datang bersama beberapa pemuda desa, siap untuk mendengarkan tetapi tetap waspada. Pertemuan dimulai dengan saling memperkenalkan diri. Amir dan teman-temannya menjelaskan tentang pesantren Lirboyo, sejarahnya dan tujuan kedatangan mereka. Mereka juga menceritakan tentang nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, toleransi, dan saling menghormati. Bapak Jaya, meski tidak sepenuhnya setuju, mulai mendengarkan dengan seksama. Ia kemudian menjelaskan tentang tradisi Dayak, tentang bagaimana mereka menghormati alam dan roh-roh nenek moyang, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu, suasana mulai mencair. Santri dan penduduk desa mulai saling bertanya dan berbagi pengalaman. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai yang mereka anut, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Amir dan Bapak Jaya mulai saling menghormati pandangan masing-masing, dan ketegangan yang sebelumnya ada perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa jam berbincang, Amir mengusulkan untuk melakukan kegiatan bersama seperti menanam pohon atau membersihkan sungai. Bapak Jaya setuju dan mereka sepakat untuk melakukannya sebagai simbol persatuan dan saling menghormati. Kegiatan itu dilakukan dengan penuh semangat dan penduduk desa mulai melihat santri Lirboyo bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai teman yang ingin berbagi kebaikan. Sejak saat itu, hubungan antara santri dan masyarakat Dayak semakin erat. Mereka mulai mengadakan pertemuan rutin, saling bertukar pengetahuan tentang budaya dan agama. Bapak Jaya dan Amir menjadi perwakilan dari dua komunitas yang berbeda, tetapi saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Mereka menyadari bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Kisah ini berlanjut dengan santri-santri Lirboyo yang semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Dayak. Mereka belajar tentang cara bercocok tanam, berburu, dan merawat lingkungan. Di sisi lain, penduduk desa juga tertarik untuk memahami lebih dalam tentang ajaran Islam dan nilai-nilai yang dibawa oleh santri. Keduanya semakin menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tujuan mereka untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni adalah sama. Amir, yang awalnya merasa ragu dan takut, kini merasa bangga dengan pencapaian mereka. Ia menyadari bahwa keberhasilan mereka tidak hanya terletak pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan dan saling menghormati. Dalam setiap pertemuan, Amir selalu mengingatkan teman-temannya untuk tetap rendah hati dan menghargai tradisi yang ada. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya asalkan ada niat yang tulus untuk saling memahami. Akhirnya, perjalanan santri Lirboyo di Kalimantan bukan hanya tentang dakwah, tetapi juga tentang persahabatan, saling menghormati, dan belajar dari satu sama lain. Mereka pulang dengan hati yang penuh, membawa pengalaman berharga yang akan dikenang seumur hidup. Dan di desa kecil itu, hubungan antara santri dan masyarakat Dayak terus terjalin menjadi sebuah kisah indah tentang keberagaman dan persatuan.